router. Ya, oke. Jadi seperti tadi yang saya omong, mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen jaringan. Berarti yang saya jelaskan ke kamu bagaimana memanage jaringan. Memanage jaringannya itu apa, Pak? Ya banyak. Manage router, memanage routingnya, memanage quality of service-nya, memanage filternya, memanage usernya, ya banyak sekali dalamnya itu. Nah, karena manage-nya banyak, nanti bagaimana cara manage-nya, Pak? Ya kita pakai tools, kita pakai emulator. Toolsnya pakai apa? Ya pakai router sungguhan. Nah, berarti nanti kalian saya kirimi router masing-masing, satu orang satu di rumahnya masing-masing. Nanti setelah ini kalian tolong tulis WA, ya, kamu kirim WA ke Mbak Lucy, ya, pengikut mata kuliah manajemen jaringan. Namanya siapa, alamat jelasnya di mana. Jadi barang itu nanti dikirim di mana. Sekarang saya tanya Irsal Surabaya, ya. Iya, Pak. Ferdi Surabaya. Surabaya. Bimo Sidoarjo saya, Pak. Sidoarjo. Si Aditya Probolinggo, Pak. Probolinggo, ya paling atau cuma Probolinggo aja. Ya enggak apa-apa. Jadi nanti kamu tulis alamatmu, ya. Peserta mata kuliah manajemen jaringan, nanti saya ngomong sama Mbak Lucy, kamu kasih alamatnya yang jelas di sana. Yang pokoknya barang itu harus nyampe ke rumahmu. Ya, itu. Nah, sekarang toolsnya pakai apa? Ya, satu, pakai router itu sendiri tadi saya ngomong, pakai routernya Mikrotik, ya. Kita sekarang pakai routernya Mikrotik. Kenapa kok pakai Mikrotik? Karena itu paling banyak digunakan di orang dan harganya nggak mahal. Dan standar. Kemudian ada sertifikasinya. Kalau nanti kamu bisa lulus, kamu boleh mengikuti sertifikasinya Mikrotik. Tapi bukan di mata kuliah ini, di mata kuliah lain sertifikasi Mikrotik. Kamu boleh ikut nantinya, ya. Terus yang berikutnya adalah tools-nya. Selain routernya itu sendiri, nah sekarang saya display. Tools-nya apa aja, Pak? Satu, kita menggunakan tools aplikasi yang namanya Winbox di Winbox. Sekarang saya tunjukkan overview aja ya supaya kamu tahu. Nah, di Winbox, nah ini Winbox. Winbox ini adalah sebuah software yang dihasilkan oleh Mikrotik, punyanya Mikrotik yang untuk memanage router Mikrotik. Ya, jadi dia sebuah aplikasi yang jalan di Windows, jalan di Linux, jalan di mana lagi ya saya tahunya di. Pokoknya dia hampir semua OS ada, ya. Namanya Winbox ini. Winbox. Nah, dari sini nanti saya bisa masuk ke sebuah router. Contoh, ini router saya. Jadi kalau ini kan sudah saya konekkan, laptop saya sudah connect ke wireless saya. Wireless saya sekarang ini menggunakan access point-nya pakai Mikrotik. Maka saya bisa menggunakan Winbox ini untuk mengutak-utik atau memanage router saya. Ya, oke. Nah, dia langsung tahu bahwa router saya itu MAC-nya adalah nomor ini, IP address-nya nomor ini, ya. Terus kemudian identitinya adalah nomor ini, versi yang saya gunakan versi ini dia tahu semua, sudah keluar semua. Nah, tinggal saya masuk aja sekarang, saya masuk ini ya, klik admin ada password-nya nanti. Nah, saya masuk ke saya connect. Nah, setelah dia masuk begini, berarti nanti ada menu. Ini adalah menu-menu di mana kita bisa memanage jaringan kita, memanage router kita. Ya. Contoh yang paling gampang adalah saya kalau mau memanage user, Pak, user yang di laptop saya, router saya di rumah ini yang boleh masuk hanya admin sama si X misalkan aja. Nah, maka di mana ngaturnya? Ngaturnya di sini di sistem user. Ya, ini ada admin. Saya sudah pernah buat Yohanes. Kalau cara buatnya bagaimana? Tinggal plus saja begini. Namanya siapa? User 1. Nanti dia boleh apa, read write dan sebagainya. Nanti ini sambil berjalan saya jelaskan. Ya, ini caranya dia membuat user. Pak, kalau misalkan mau ngeblok Pak. Oh, kalau anak orang ini si ini jalannya hanya sekian megabit per second aja. Terus paket-paket HTTP tidak boleh masuk, misalkan begitu ya. Nah, itu kan ada macam-macam. Nah, misalkan sekarang kalau filter di mana, Pak? Kalau filter tuh di sini. Nah, di sini. Ya, IP firewall.
Nah, ini filter-filter yang saya pasang. Nanti kita belajar filter. Pada saat topik filter kita belajar, kita masuk di sini. Ya. Terus kita mau belajar Pak, tunnel Pak. Gimana kalau belajar tunnel gitu? Nah, tunnel di sini di PPP di sini. Nah, di sini ada berbagai macam tunnel nanti. Nah, ya. L2TP, SSTP ya. Baik sebagai server maupun sebagai klien. Pak, kalau saya mau ngatur akses point di mana? Di sini, di wireless ini. Ya, di wireless ini kamu tambah nanti di sini saya ada interface namanya VLAN. VLAN ini jadi apa? Jadi AP dan sebagainya, frekuensi berapa dan sebagainya itu semua di sini. Namanya SID-nya apa, pakai password apa. Nanti pada saat wireless kamu saya jelaskan di sini. Ya, ini. Terus kalau mau naruh IP bagaimana Pak? Kan router harus ada IP-nya Pak. Iya ada IP-nya. Cara naruhnya bagaimana? Di sini, misalkan di IP address. Nah ini ya, berarti di punya saya ini ada interface yang namanya bridge, IP-nya 188.1. Seperti tadi waktu saya panggilkan ini nomor ini. Pak interface-nya apa aja Pak? Interface-nya ini. Nah, semua toh, sebuah router pasti punya interface ini. Nah, ini adalah tools ya, yang mau kita gunakan untuk memanage sebuah router. Routernya harus router mikrotik. Ya, itu. Ini yang pertama. Tutup dulu guys ya. Tools yang kedua yang biasanya kita pakai untuk belajar apa? GNS3. Ya, GNS3-nya biasanya saya menggunakan VMware. Jadi supaya tidak bebani apa? Resources dari laptop saya. Jadi seakan-akan dia punya tempat sendiri lah. Nggak pakai VMware juga bisa, nggak masalah. Berarti nanti kalau kamu buat simulasi atau buat emulasi itu jadi satu sama laptopmu. Ya. Nanti silakan belajar sendiri bagaimana cara menginstall GNS3, baik yang menggunakan VMware maupun tidak. Coba GNS3 itu gimana? Nah, sekarang saya tunjukin aja. Berarti kalau saya nyalakan GNS3, nanti dia akan ada semacam emulator ya, yang siap digunakan di laptop saya. Jadi ini tujuannya apa sih GNS3 ini? Misalkan saya tidak punya router mikrotiknya belum datang, ya, maka saya bisa memfungsikan laptop saya ini sebagai router mikrotik. Nah, coba ya kita lihat ya. Nah, ini GNS3-nya. Agak lama dia. Nah, sekalian lihat ini nanti, oh kalau punyamu sudah jalan seperti ini ya berarti betul. Ini virtual memorinya masih jalan, VMware-nya masih jalan, masih belum hijau. Kalau sudah hijau, ini hijau berarti sudah selesai. Nah ini VMware-nya masih jalan. Jadi GNS3 saya itu memanggil VMware. Nah apa itu VMware? Sudah pernah pakai VMware ya? Sama Bu Rafina kemarin, ada yang pakai VMware apa enggak? Saya belum, Pak. Belum pernah. Belum. Ya wes. Jadi VMware itu adalah semacam alokasi tempat ya toh, yang seakan-akan nanti laptopmu itu bisa mengerjakan operating system lain selain Windows-nya. Ya. Kamu bisa install Linux. Nah, dalam hal ini yang kita install adalah GNS3 dan mikrotiknya. Tunggu sampai ini hijau. Agak lama memang VMware-nya. Nah, nanti kalau kamu mau lihat resources saya, ya, kamu bisa buka di channel YouTube saya. Cari aja yang manajemen jaringan komputer. Ya, kamu cari yang manajemen jaringan komputer,
Misalkan tentang apa? Tentang firewall itu ada, tentang routing ada, tentang intronya ada. Ya, silakan cari. Silakan kamu belajar dari sana juga boleh. Ya, kadang-kadang tugas saya suruh lihat videonya dulu, baru setelah selesai nanti kita kuliah. Ya, bisa begitu. Oke, rotok suwi ya. Nah, selesai toh. Kalau ini udah begini, berarti VMware ini sudah jalan. Ini sudah hijau ini. Udah kamu iki loh. Bunder-bunder iki loh. Ya, ini sudah hijau. Ini kamu tinggal minimal saja. Ya. Nah, sekarang ada ini baru enggak usah. Ya. Oke, sekarang kita lihat apa sih yang bisa kita lakukan di sini. Ini saya pakai contohnya aja, guys. Saya pakai yang sing roto anu ekonomi security. Ini aja, guys. Isinya apa ini? Aku lali gitu. Nah, belum jalan. Jalan sih. Suwi. Nah, wis. Nah, ini ya. Kira-kira bisa jadi seperti ini, ya. Ini router yang mau saya ini waktu itu saya mata kuliahnya oh ini ada apa ini? Ah, udah apa? Ya. Ini router yang mau saya manage. Ini switch, ya. Ini PC, virtual PC. Nanti mau saya kasih nomor IP berapa di sini, ya. Nah, ini cloud. Cloud-nya itu apa? Cloud itu adalah pintu masuk dari laptop saya. Jadi seakan-akan laptop saya di sini. Ya. Laptop saya di sini, seakan-akan dia bisa nanti masuk ke sini. Melalui mana? Nah, melalui ETH0. Ya. Nah, kalau saya masang VMware, ini jadi interface-nya punya VMware nanti. Ya, nanti detailnya kamu lihat, saya enggak tahu ya. Saya di channel saya ada yang tentang GNS3 apa enggak ya? Saya lupa. Oke lah, jadi pokoknya nanti aja. Kalau detailnya saya berjalan aja. Sekarang cuma saya overview aja. Oh, berarti sekarang saya bisa buat ini, Pak. Jadi seakan di dalam saya itu punya router mikrotik di dalam laptop saya ini. Sehingga nanti saya bisa membinbox. Tadi kan kita pakai winbox toh. Kalau saya lihat winbox kan router saya yang asli. Nanti yang di winbox itu router ini yang di dalam laptopmu. Jadi seakan-akan di dalam laptopmu kamu punya sebuah router yang namanya mikrotik JHR 6471. Ya. Itu. Jadi inilah GNS3. Nah, sekarang coba saya jalankan ya toh. Kalau saya jalankan di bagaimana? Ini kan masih merah-merah itu. Jadi kan belum jalan. Nah, kalau jalan bagaimana? Tinggal di play aja ini. Are you sure to start all device? Yes. Jadi dia akan start. Nah, ini adalah OS yang jalan di mikrotiknya. Nanti akan keluar loginnya dan sebagainya. Ya. Sampai selesai dia nanti. Jadi nanti sementara routernya belum datang, kita main-mainnya menggunakan GNS3. Berarti tugasmu sekarang, nah ini toh, sudah masuk atau login toh.
Ya. Sudah masuk login ini. Nah, nanti kalau saya ini kalau nanti sudah connect ke mana ke laptop saya kan di sini nih. Ya. Laptop saya di sini. Nanti bagaimana cara ngatur ini nanti kita ada kuliahnya sendiri. Sekarang cuma saya tunjukin aja. Berarti nanti di sini akan ada saya bisa mengakses ini. Router saya ini. Ya. Coba saya buka Winbox sekarang. Kalau setting saya sudah benar, harusnya sekarang di Winbox saya kelihatan. Nah, ini. Gitu. Tadi kan saya ngakses yang ini. Ini kan router saya yang luar. Router saya yang asli. Nah, ini adalah router saya yang di dalam sini. Saya bisa akses dia nanti. Ya. Oke, saya buka ya 656.461 kan mikrotik toh. Biasanya kalau mikrotik masih admin kosong, maksudnya yang ini ya. Saya masuk. Nah, ini adalah Winbox yang ada di sini, nanti mau di sini. Nah, GNS3-nya. Nah, ini saya akses ini dari router saya. Dari laptop saya menggunakan Winbox di sini. Dia masuk ke sini. Nah, misalkan aja saya mau tahu, Pak, ini Ether 5 ini dikasih IP berapa tadi itu? Ya. Lihat aja di IP interface-nya. IP address di sini. Nah, Ether 1 saya kasih nomor ini. Ether 5-nya kan belum dapat nomor IP, Pak. Belum berarti enggak ada. Ya. Belum saya kasih nomor. Nanti bagaimana cara ngasih nomor? Nanti ada sendiri. Ya. Sekarang cuma saya tunjukkan bagaimana sih cara kerjanya GNS3. Itu berarti kamu bisa melakukan Winbox dari laptopmu menuju ke router yang seakan-akan di dalam laptopmu ini punya router mikrotik itu. Dan ini persis seperti router saya yang sesungguhnya. Karena yang dipasang di dalam GNS3 ini adalah router OS yang sebenarnya. Kalau kamu kemarin di Jargon pakai paket tracer, itu kan yang diinstal di dalamnya kan bukan root operating system dari Cisco-nya. Itu masih simulasi aja. Tapi kalau ini enggak, betul-betul seperti router. Ya routermu itu sendiri yang dipasang di situ. Ya. Nih. Oke ya. Sekarang saya bisa melakukan semuanya di situ. Misalkan mau saya kasih IP. Ether 5-nya saya kasih IP atau misalkan aja ya IP address saya tambah. Misalkan Ether 5 saya mau kasih IP 192.168.50 misalnya aja. Poin 1 ya /24. Oh Pak /24 Pak wis belajar dewe gitu. Saya enggak ngajari lagi kamu /24 itu apa. Subnet bagaimana aku enggak ngajari. Saya taruh di Ether 5 ya. Apply OK. Nah, nanti di Ether 5 saya sudah ada nomor IP ini. Nah, berarti nanti kalau di PC sini saya kasih 150 poin sesuatu IP-nya di sini, maka ini pasti bisa ngeping sini. Ya, karena ini switch. Karena ini switch. Loh, Pak, ini semua di mana, Pak? Nah, ini semua di sini. Ya. Nanti kalau kamu install mikrotik itu, kamu install router OS-nya, nanti akan keluar di sini. Tinggal kamu tarik gini aja. Nah, ya. Jadi 647.2, 647.3. Switch-nya mana, Pak? Ini switch-nya. Tinggal kamu tarik sini aja. Nah, apakah pakai ini, pakai yang laptop saya atau pakai punyanya VMware-nya? Saya pakai punya VMware memorinya. Nah, dia pakai VMware ini. Nah, kalau menghubungkan gimana? Ini misalkan kalau menghubungkan. Nah, Ether satunya saya masukkan ke mana? Ke Ether sini. Nah, tahu ya? Nah, itu cara menggunakannya. Cara menggunakan bagaimana sih cara kerjanya GNS3 ini. Nah, kalau mau ngapus gimana, Pak? Ya, ini klik kanan aja. Nah, balik.
klik gak karu-karuan. Oh, bukan ini. Sorry, ini salah masuk sini. Nah. Ini sing hapusku, del aku lupa sampean. Mana delnya ini? Kalau saya mau hapus, ini untuk JR, ini untuk ini. Oh, sorry. Itu masih kepetek ininya tadi. Nah ini ya, saya hapus. Hapus ya, ya. Hilang ini. Klik kanan, saya hapus ya. Kalau mau simpan gimana? Ini simpan, file save aja. Si project S apa? Itu cara nyimpannya. Kalau nggak kamu simpan, pada saat kamu tutup, dia akan nyimpankan sendiri. Ya, kalau belum ada namanya, dia tanya namanya mau nama apa. Ya. Ini GNS3. Terus apalagi di manajemen jaringan? Saya pakai GNS3, saya pakai VMware. Ya, pakai tracer masih dipakai lah. Kalau untuk kamu nyoba-nyoba ngeping aja, silakan aja ya. Nanti kalau security banyak sih toolsnya, tapi kalau ini ya cuma itu aja dulu. Inbox, kamu install Inbox, kamu install itu. Ya. Yes, oke. Itu dulu. Saya tak stop share. Nah, ya. Tambah angel ya. Tidak tambah menarik iki. Iki tambah menarik di Bang Jarkom. Karena betul-betul saya pakai. Ya. Oke, ini recordingnya saya stop dulu. Oke, terima kasih.